Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Ibu Kasih Kepenyuluhan Kementerian Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara beserta rombongan, Bapak Kasih, Bapak Kua, kemudian Ketua FKPAI dan semua sahabat-sahabat saya penyuluh Kementerian Agama. Kalau nanti disebutkan satu-satu, karena dari tadi sudah banyak yang menyebutkan beberapa kali. Kalau udah awak bilang sahabat awak lebih dari kawan lagi. Tadi ada yang bilang harus dibiasakan pakai horas. Kalau sama awak mana biasa lagi. Horas, horas, horas. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Salatullah ala Taha Rasulillah. Salamullah Alhamdulillah. Sudah? Sudah? Kalau sudah biar pulang kita. Belum. Belum. Kalau orang yang awak cintai, pasti orang yang awak kenal, paling tidak tahu awak siapa namanya. Hari ini ada istri awak, ada suami awak jadikan sebagai pendamping. Karena apa? Karena dulunya awak mengenal namanya, kemudian mengenal jiwanya, kemudian mengenal orangnya, baru awak dipanggil orang tuanya, dibilang sama orang tuanya, kapan kau datang ke rumah anak? Cinta, sayang, karena diawali dengan satu yang namanya perkenalan, yang kalau kita tidak mengenal seseorang, maka kita tidak akan tumbuh rasa sayang. Saya ngucapin terima kasih sudah hadir ke sini. Aku pun tak tahu, udah 2 kali aku ceramah di Toba. Kata Bang Sahala, jangan panjang-panjang bang, masih ada banyak acaranya, 15 menit aja. Aku tak mau 15 menit, aku bilang. Aku mau 10 menit saja. Hah? Tapi 10 menit nih, awak mau jadikan oleh-oleh nanti untuk kita bekal dunia dan akhirat. Yang menjadi rahasia hari ini, kenapa orang yang tidak pernah kita kenal, orang yang tidak pernah kita salam, orang yang tak pernah kita jumpai, orang yang tak pernah kita sapa, hari ini adalah menjadi idola dan menjadi orang yang paling kita cintai di dalam hati kita, melebihi cinta kita kepada istri, suami, anak, dan keluarga kita. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau buka, Inang, Amang.
Kalau hari ini kita cinta sama Rasul, saya mau buka bahwa rahasia kenapa kita cinta sama Rasul, saya mau buka rahasianya tidak lebih dari 10 menit. Mudah-mudahan nanti pulang dari sini bawa oleh-oleh, semakin cinta dan semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapanya yang paling tua di sini? Tamam. Ada yang do umur 70? 80? Piga umurnya? 80. Anon mulak buan sarung sadada. Sian Bu Erni, sian Kanwil. Oh, langsung. Ay serahan namu, Mak. Ah. Satu-satu kasih sama ibu. Di antara bangsa Allah. Biar saya mau sampaikan rahasia kenapa kita cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis riwayat Ibnu Ibn, Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, duduk di hadapan Rasul. Ya Rasul, kulihat wajahmu menenangkan hatiku. Ya Rasulullah, kulihat wajahmu, dengan kupandang wajahmu hatiku tenang. Ya Rasul, kulihat wajahmu, hatiku semakin tentram. Makanya kalau ada ibu-ibu di sini lihat wajah suaminya, bilang sama wajah suaminya, "Bang, ku tengok." Kenapa? Hah? Belum lagi aku siap zakat. Ya. Bang, ku tengok muka abang, pada saat aku lihat mukamu bang, tambah tenang hati. Pulang dari sini, jangan ada lagi perkataan, bang, kalau ku tengok mukamu bang, tambah suntuk hatiku. Ya? Nah, pulang dari sini jangan lagi ada itu. Apa yang disampaikan Aisyah? Ya Rasulullah, aku tenang melihat wajahmu. Seketika itu apa kata Rasulullah sama Aisyah? Kalau kau sudah memujiku, pasti ada yang kau minta dariku. Sampaikan apa yang kau minta agar aku perkenankan. Semoga apa yang kau minta itu memuaskan hati. Aisyah tidak membuang kesempatan itu. Ia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, dengan melihatmu aku tenang, aku minta, aku mohon kepadamu, engkau doakan aku ya Rasul. Nanti doa ini semoga dibawa pulang sebagai satu oleh-oleh kenapa kita cinta sama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cuma doa yang kau minta Aisyah, maka aku akan berdoa kepada Allah dan aku jamin bahwa doaku itu akan diijabah oleh Allah. Maka Muhammad mengangkat tangannya. Itu yang menjadi dasar pada saat kita selesai sholat, bermohon kepada Allah, berdoa dengan cara mengangkat tangan. Karena sama Allah saja kita mengangkat tangan, apalagi pada saat kita meminta sesama kita juga dengan mengadahkan tangan. Apa kata Rasul? Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min zambih wa ma aghar ma asarta wa ma a'lanta. Tahu Bu? Tahu artinya? Tahu? Tahu? Mau tahu? Mau. Rasul bilang sama Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang tidak nampak dan dosa yang nampak. Kira-kira kalau suami ibu didoakan suaminya seperti itu, gimana hatinya? Pak, kalau istri mendoakan begitu,
Ya Allah, ampunkanlah dosa suamiku, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang nampak dan dosa yang tidak nampak. Kira-kira bapak-bapak di sini senang atau tidak? Pasti senang. Maka jawaban Aisyah dengan pertanyaan Rasulullah, wahai Aisyah, dengan aku berdoa kepadamu, Allahumma ghafirli li Aisyah ma taqaddama min zambi wa ma akhar, ma asarta wa ma a'lanta. Apakah kau senang Aisyah? Aku senang ya Rasul. Dengan senangnya Aisyah, terjatuh kepala Aisyah di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moloson nari bahasani anak muda, so sweet. Senang hati Aisyah. Pada saat terjatuh kepala Aisyah di paha Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah hari ini senang hatimu? Ya Rasulullah. Maka Rasul menyambung perkataannya dengan apa? Dia ucapkan, wallah, demi Allah, kalau aku hari ini mendoakanmu Aisyah dengan bermohon kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang, dosa yang tidak nampak dan dosa yang tidak nampak. Wallah, demi Allah, bahwa itu adalah doaku di setiap habis sholatku untuk umat. Ini umat siapa? Umat siapa? Yang di luar umat siapa? Hah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini tidak lain, kalau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cinta dan sayang kepada umatnya, setiap sholatnya dia mau mendoakan umatnya untuk meminta kepada Allah mengampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang, yang nampak dan yang tidak nampak. Maka satu pulang dari sini kewajiban kita, kalau cinta kita sama Muhammad, mari kita tegakkan sholat. Kenapa? Kenapa sholat? Ternyata di dalam sholat ada kita sebutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kalau orang yang tidak sholat, maka dia tidak akan membalas cinta dan sayangnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kalau suami tak sholat, siapa yang berdosa? Yang di luar. Kalau suaminya tak sholat, siapa yang berdosa? Suami. Siapa, Bu? Kalau suaminya tak sholat, siapa yang berdosa? Suaminya. Sepakat gitu ya? Sepakat. Saya ulang. Kalau suaminya tak sholat, siapa yang berdosa? Kalau istrinya tak sholat, siapa yang berdosa? Banyak. Macam salah tadi aku dengarnya. Hah? Salah atau memang betul tadi? Berarti kalau istri tak sholat, kalau suami tak sholat, ibu mau masuk surga sendiri atau di dalam neraka suaminya? Allahu Akbar. Pak, ternyata Pak, kalau kita tak sholat, kita yang berdosa. Istri, anak kita tak sholat, kita yang berdosa. Tapi kalau omak-omak ditanya, mau nggak omak-omak sama suaminya di surga? Mau. Maka ingat
dengan suaminya kala sholat. Menyampaikan kebenaran. Hari ini harus baik dan benar. Jangan kita menyampaikan kebenaran, walaupun yang kita sampaikan itu benar, tapi tak baik. Pak, nggak sholat Pak, sholat dong. Gitu. Ibu asal bilang suami tak sholat gitu. Bang, sholat bang, udah tua, bentar lagi mati, udah bawa tanah, tobat gitu. Kalau ada ibu bilang gitu sama suami, dibilang suaminya sama ibu, lebih bagus aku berdoa agar kau cepat mati. Kemudian dengan engkau mati aku kawin. Tapi jangan dipanggil aku lagi untuk kesini karena cerita kawin ya. Yang pertama, kenapa kita cinta hari ini sama Rasul? Bahwa sesungguhnya kita tidak pernah jumpa dan bertemu, tapi sebenarnya Rasul sudah lebih dahulu mencintai kita di atas segalanya, cintanya terhadap dunia seisi. Yang kedua, kalau lewat 10 menit bilang sama gue. Yang kedua, kenapa kita cinta hari ini sama Rasul? Kenapa kita hari ini sayang sama Rasul? Kalau ada orang di luar sana menghina Rasul, inang-inang sekalipun yang tua, yang hanya bisa angkat sapu, maka sapunya akan dipukulkan kepada orang itu. Karena apa? Karena dia menghina Rasulnya, Nabinya, yang orang dia cintai, walaupun dia tidak pernah melihat. Kenapa?